Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini, di kalung beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Pencerahan hukum kasus Timah Bangka Belitung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, ini lebaran ketiga. Bagaimana suasana lebaran di rumah kalian sahabat Henrys? Salam untuk keluarga di kampung. Sahabat Henrys, sidang MK sudah berakhir. Kita akan tunggu sidang selanjutnya tanggal 16 April, pernyataan kesimpulan, kemudian juga 22 April keputusan MK yang sampai sekarang masih tetap mencari perhatian perihal Hotman Paris di sidang MK. Bagaimana Hotman Paris sempat diusir oleh MK. Pernyataan-pernyataan Hotman Paris itu kontroversial dan mengundang sindiran dari Rocky Gerung. Ini juga yang menjadi permulaan panasnya Rocky Gerung dengan Hotman Paris Hutapea. Bahkan Hotman Paris pun merespon sindiran Rocky Gerung tersebut. Yuk kita lihat sahabat Henrys awal mula perseteruan antara Rocky Gerung dengan Hotman Paris Hutapea berikut ini. Dari video ini sahabat Henrys ya, check it out. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini, di kalung beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Dari video tersebut kita pasti tahulah siapa yang dimaksud oleh Rocky Gerung. Tentunya Hotman Paris sendiri, pengacara kondang yang banyak cincinnya gitu ya. Dan hal ini pun direspon langsung oleh Hotman Paris. Yuk kita dengarkan di sini. Check it out. Hotman lawan Rocky Gerung. Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international financial litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyakkan omon-omon, ya. Dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong, ya. Jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Hotman lawan Rocky Gerung. Wow, apakah ini akan berakhir di ring boxing seperti yang dia buat sendiri untuk para artis dan public figure di Hollywood? Mungkin adu boxing dari statement-statement sindir-menyindir. Apakah akan berakhir di ring tinju? We will see. Dan bahkan di sini, di video ini yang sudah tonton lebih dari 2 juta views di TikTok, itu banyak warganet yang justru malah membela
Rocky Gerung dan Skakmat Hotman Paris yang dijuluki sekarang Hotman. Tampaknya dari sidang MK kemarin ini wibawa pengacara kondang ini mulai sedikit turun tampaknya begitu ya. Oke, nah selain itu Sobat Hendis, ini kan lagi heboh juga perihal ekspor timah ilegal. Hotman Paris pun memberikan statementnya. Kita dengarkan dulu statement dari Hotman Paris berikut ini Sobat Hendis ya. Check it out. Pencerahan hukum kasus timah Bangka Belitung. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka, ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Terus bagaimana dengan rakyat yang menambang di daerah IUP Freeport di Papua? Bagaimana dengan rakyat yang menambang ilegal pertambangan di mana-mana di Sulawesi, di Kalimantan? Berarti bisa jutaan rakyat Indonesia kena tindak pidana korupsi karena melakukan tindakan tindak pidana korupsi yang membahayakan lingkungan hidup dan katanya merugikan keuangan negara. Hotman Paris, pencerahan hukum. Dari statement Hotman ini pun netizen semprot Hotman di kolom komentarnya gitu ya. Gitu Sobat Hendis. Bagaimana menurut kalian Sobat Hendis? Statement dari Hotman Paris tentang timah ilegal dan juga sindiran dan juga perseteruan antara Hotman Paris lawan Rocky Gerung. Kira-kira kalian lebih setuju, lebih sepakat pendapat siapa nih? Apakah Hotman ataukah Rocky Gerung? Komen di bawah ya guys ya. Kita tunggu kelanjutan dari perseteruan makin panasnya Rocky Gerung dan Hotman nanti ke depannya. Dan kita tunggu juga hasil MK 16 April dan juga 22 April keputusannya gimana. Apakah akan menerima gugatan sengketa Pilpres 2024 ataukah menolak. Harapan kita semua tentu gugatan ini diterima, karena besar harapan masyarakat agar gugatan kali ini diterima oleh MK, karena kecurangan, bukti-bukti itu sudah banyak disampaikan ya, dibuktikan oleh pihak 01 maupun 03 ya. We will see. Kita lihat saja sampai ya. Harapan kita sekali lagi makin besar, tapi ya itu lagi tadi mungkin kalau kemarin kita dipertontonkan drama MK yang mempertunjukkan seolah-olah ngasih angin segar kepada kita pas bulan puasa. Kita nggak tahu nanti habis puasa atau lebaran ini apakah mereka sama dengan sidang sebelumnya ataukah malah sebaliknya. We will see Sobat Hendis ya. Oke, itu saja video kali ini Sobat Hendis. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.